disebutnya dana pendidikan, jadi untuk apa? Untuk membantu sekedarnya. Dan mudah-mudahan bisa berlanjut terus. Setiap bulan kita bisa memberikan, insya Allah. Mudah-mudahan para donatur kita masih percaya terus untuk bisa membagikan atau menyalurkan dana yang diberikan kepada para penerima yang berhak. Siapa? Bagus ya, silakan. Yuk, silakan. Bagus, siapa lagi? Satu lagi. Baik, nggak ada lagi ya. Baik, mungkin bisa dikasih satu-satu nanti. Baik, untuk pemeriksaan ini Pak, mohon Pak ikut Pak ke depan Pak, temanin ketua APC. Ayo Pak. Oh, nggak ada kesana ya? Sini, diambil sini ya. Memang di sini Pak, di sini Pak. Panggil aja terbuat. Atas nama Muhammad Rahli, ya silakan. Yang kasih siapa? Yang kasih. Dan diberikan oleh Pak Wiyono. Sama yang milih. Sama. Lihat sini Pak. Yang satu, dua, sekali lagi, satu, dua. Kemudian yang kedua, siapa tadi? Bagus Pancarya atau yang wakilnya? Lihat ada cilimunya ada sana. Jejer. Satu, dua, cis. Satu, dua, cis. Yang ketiga adalah anak Fatina Fauza Zain, diwakili oleh ibunya Ibu Samrofi. Oke, lihat sini. Ada ibu, lihat sini. Satu, dua, cis. Satu, dua, cis. Satu, dua, cis. Foto bersama Pak, Mbak. Bersama. Oh iya, sama yang lain. Mas. Ayo ke depan Pak. Masuk. Padar kata dikit nggak mau. Berdiri, bagi dua. Oh iya. Senyum. Satu, dua, cis. Satu, dua, cis. Satu, dua, cis. Baik, satu lagi Bu, ini ada uang transport. Ya, kembali ke tempat. Baik, terima kasih ibu-ibu atau yang mewakili. Nomor rekening Pak. Jatuh ya.
perlakuan orang tua pada anak yang masih kecil dengan yang sudah besar pasti berbeda ya. Ya, jadi kalau ternyata kakaknya masih iri, nah itu berarti dia belum berpikir dewasa. Ya, nah sampai Imam Syarih hasilnya hasan. Nah, ini lanjutannya dari ibu yang belum. Nah, ini murojaah dari ayat pertama. Ya silakan. Ayat pertama dan kedua. Silakan. Ya, berikutnya ayat 3 dan 4. Silakan. Jauh. Kalau 12 kan 70, kalau 11. Ya, silakan selanjutnya ayat 5. Amin. Tidak akan merojak dulu sebelum masuk pada soal al-falaq. Kita akan merojak dari soal Al-Fatihah mulai dari ta'awudnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ta'awud, langsung diterjemah. Saya baca kalimatnya. A'udzu bi Allahi min. Langsung diterjemah karena bacaannya. Kita ulang lagi ya. A'udzu bi Allahi min asy-syaitani ar-rajim. Bi ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Alhamdu li Allahi Rabbi al-alamin ar-Rahmani ar-Rahim Maliki yaumi ad-dini. Iya hanya kepada K na'budu wa iya nasta'inu dan memohon pertolongan. Berikutnya ihdi na as-sirata al-mustaqim sirata alladzina, ya orang-orang yang an'amta beriman alaihim ghairi al-maghdubi alaihim wa la ad-dallin, orang-orang yang sesat. Amin. Ya, jadi bisa kabulkan lagu Anda ini atau semoga
kita bisa pilih mana. Amin ya. Nah, berikutnya kita masuki Anas. Kita mulai dari Anas. Langsung diterjemah. Bi ismi Nama Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Qul katakan a'udzu aku berlindung bi Tuhan Rabbi Tuhan An-Nasi manusia Maliki Raja An-Nasi Ilahi An-Nasi Min Syarri Al-Waswasi Al-Khannasi, yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi suduri An-Nasi min al-jannati wa An-Nasi, manusia. Dan sekarang kita masuk di Al-Falaq ya. Jadi ada kemiripan dengan surah An-Nas ya. Sebagian besar kalimatnya mengulang lagi dari surah An-Nas. Dan yang pertama dari surah Al-Falaq ya. Qul katakanlah a'udzu aku berlindung bi Rabbi Tuhan Al-Falaqi, subuh atau fajar ya. Kita boleh terjemah subuh, boleh menerjemah fajar. Nah, kita ulang. Qul a'udzu bi Rabbi Al-Falaqi, ya, waktu subuh, waktu fajar. Sekali lagi, qul a'udzu bi Rabbi Al-Falaqi, waktu subuh. Ya, kita acak Rabbi Al-Falaqi, a'udzu aku berlindung. Ya, kita lanjutkan di ayat 2. Min dari syarri kejahatan ya, syarri kejahatan ya, ma apa yang khalaqa dia menciptakan. Boleh kita terjemah pasif, diciptakan atau dia menciptakan. Nah, kata khalaqa ini makna aslinya masih aktif ya, dia menciptakan. Apa yang dia menciptakan? Ya, apa ya. Nah, boleh kita terjemah pasif, apa yang dia ciptakan. Kalau dari mana? Kita ulang. Min dari syarri kejahatan ma apa yang khalaqa dia menciptakan. Sekali lagi, min dari syarri kejahatan ma apa yang khalaqa dia menciptakan. Ya, kita acak syarri Kejahatan a'udzu berlindung Rabbi Tuhan Al-Falaqi waktu subuh khalaqa, dia ciptakan. apanya saja Apanya, apa ya? Menciptakan. khalaqa. Jadi nanti apanya ada pada ma ya. Apa yang Ya. Nah, dibaca dulu ayat 1 dan 2. Nah, ini berurutan saja ya. Nah, silakan Bapak. Ya, langsung diterjemah perkara. Kul katakan itu aku berlindung di pada dengan Rabbi Tuhan Al-Falaqo yang menciptakan Al-Falaqi yang pertama ayat 1. min dari syari kejahatan ma apa-apa kholaqo menciptakan yang menciptakan. Ya, silakan ulang dari ayat 1. Kul katakanlah aku berlindung dari Rabbi Tuhan Al-Falaqi waktu subuh, min dari syarri kejahatan ma apa-apa yang khalaqa yang dia ciptakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kul katakan auzu aku berlindung bi dengan Robi Tuhan al-falaki waktu subuh atau waktu fajar, min dari sari kejahatan, ma apa yang melakor dia ciptakan atau dia menciptakan. Ya, silakan. Bismillah. Kul katakan a'udzu aku berlindung bi dengan Robbi Tuhan al-falak waktu subuh, min dari syari kejahatan, ma apa-apa alaq yang menciptakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakan a'udzu aku berlindung bi dengan Robbi Tuhan al-falak subuh, min dari syari kejahatan, ma apa-apa yang khalaq yang menciptakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakan a'udzu aku berlindung min dari Robi Tuhan al-falak waktu subuh, min dari syari katakan, ma kejahatan, sari kejahatan, ma apa-apa kholak yang diciptakan. Ya, silakan. Kul katakan auzu aku berlindung bi dari Robbi Tuhan al-falak waktu subuh, min dari syari kejahatan, ma apa-apa kholak yang diciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakan a'udzu aku berlindung bi dari Robbi Tuhan al-falak min dari syari kejahatan, ma apa-apa kholaq yang menciptakan. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah Muhammad. Jadi siapapun di antara kita ketika membaca ini, kita akan merasa menjadi orang yang diciptakan oleh Allah untuk mengatakan ini. A'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau yang menguasai waktu fajar, dan itu adalah Allah. Ya, jadi fajar dan subuh sama ya, sinonim kalau dalam kamus bahasa Arab. Ya, jadi kalau sholat fajar itu juga sholat subuh. Kalau sholat sunat fajar adalah sholat sunat subuh, gitu ya. Kalau sholat sunat qobliyah fajar adalah sholat sunat qobliyah subuh. Ya, jadi kita tidak membedakan antara fajar dan subuh, ya. Itu sama persis. Ya. Yang ada yang perbedaannya adalah antara fajar kitib dan fajar siddiq. Ya. Jadi fajar kitib ini kalau kata Rasulullah itu kalau di ufuk timur itu kalau disaksikan oleh mata kita lihat, maka akan tampak di sana garis vertikal seperti ekor singa, gitu ya. Nah, dan nanti dia akan gelap lagi setelah itu. Nah, disebut dengan fajar kitib, gitu ya. Jadi fajar umum. Nah, berikutnya sekitar 30 menit berikutnya kemudian masuk fajar siddiq, ya. Jadi kalau bentuknya di ufuk timur berarti horizontal, dan nanti akan diikuti oleh terang, gitu ya. Jadi sudah tidak gelap lagi. Nah, itulah subuh datang atau fajar datang. Di masa Rasulullah ketika fajar kitib datang, Bilal adzan subuh dengan menambah as-salatu khairum minan naum, ya. Nah, ketika fajar siddiq tiba, yaitu yang horizontal tadi, maka yang ada adalah Abdullah bin Umi Maktum dan tidak menambahkan as-salatu khairum minan naum. Ya, jadi yang ditambahkannya berarti di adat awalnya pas di fajar kitib, ketika masuk di fajar siddiq maka adanya sama dengan 4 waktu sholat yang lainnya. Ya, nah, seperti itu ketika kita kembali pada perbedaan fajar, ya, antara fajar kitib dengan fajar siddiq. Tapi kalau untuk fajar dan subuh maknanya sama persis, gitu ya. Itu seperti kalau kita belajar idgham mimi dan idgham mutamati lain, jadi sama persis, hanya namanya yang berbeda, tapi maksudnya sama, ya. Min bertemu min ada idgham mimi, min bertemu min juga boleh disebut dengan idgham mutamati lain.
dari apa yang Dia ciptakan. Ya, jadi kita bermohon pada Allah, berlindung pada Allah dari apa yang Allah ciptakan. Karena ciptaan Allah ini ada yang jahat, gitu ya, ada yang jahat. Nah, termasuk yang ada dalam diri kita. Ya, jadi kita ada namanya nafsu, ada namanya aklun ya. Kalau akal kita taat insya Allah, tapi kalau nafsu kita itu termasuk yang akan suka berbuat jahat. Makanya Zulaikha itu yang dikutip oleh Allah kalimat atau ucapannya di surah Yusuf Al-Fatihah bahwasanya wa ma ubari'u nafsi, aku tidak bisa mengendalikan nafsuku ketika itu. Inna nafsa ammaratun bisu, nafsuku selalu menyuruh pada kejahatan. Jadi yang berbuat jahat pada diri manusia itu bukan akal tapi nafsunya. Dan akal akan tetap bisa membaca sekalipun pelaku kejahatan itu berbuat jahat, tapi akalnya pasti bisa membaca. Jadi tidak akan pernah sempurna apa yang dilakukan oleh nafsu. Nah, jadi pasti kejahatan-kejahatannya itu akan bisa dibongkar oleh akal. Nah, di situ kita dapati makhluk termasuk kita mohon pada Allah agar kita diberikan perlindungan dari kejahatan apa yang Allah ciptakan, termasuk nafsu yang ada dalam diri kita. Makanya kalau kita kaitkan dengan surah An-Nas kemarin, syaitan itu minal jinnati wan nas, bisa dari bangsa jin dan bisa dari bangsa manusia. Jadi kalau manusia yang sudah dikuasai nafsunya, harusnya akal yang menguasai nafsunya, tapi nafsu yang menguasai akalnya, berarti itulah syaitan. Ya, makanya kita berlindung pada Allah dari syaitan dalam bentuk jin atau syaitan dalam bentuk manusia. Dan itu bisa muncul dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita membaca ayat ini otomatis insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari kejahatan-kejahatan ciptaan Allah itu ya. Kita masuk di ayat yang ketiga ya. Wa dan min dari syarri kejahatan ghasikin malam ghasikin malam ya. Ida apabila wakoba telah gelap, jadi wakoba betul yang fi'lun fi'il madhi telah gelap ya. Jika apabila bisa silakan apabila ketika ya kita ulang wa dan min dari syarri kejahatan ghasikin malam ida apabila wakoba telah gelap ya. Sekali lagi wa dan min dari syarri ghasikin malam ida wakoba telah gelap ya. Kita masuk di ayat yang keempat. Wa dan min dari syarri kejahatan an-naffathati ya. Ini wanita-wanita tukang sihir ya. Wanita-wanita tukang sihir Ya, jadi ini wanita. Jadi nanti kalau an-naffath sampai di fak saja berarti laki-laki tukang sihir ya. Kalau ada taknya an-naffathati, nah ini anak, jadi wanita-wanita tukang sihir. Nanti kita akan bahas mengapa wanita yang disebut di sini, kenapa bukan laki-laki begitu ya. An-naffathati wanita-wanita tukang sihir. Jadi maknanya panjang Pak ya. Satu kata tapi diartikan wanita-wanita tukang sihir. Ya. Jadi seperti itu nanti ketika kita menerjemah bisa mendapati kata yang lainnya dengan kata an-naffathati. Ya. Fi dalam al-uqudi, ikatan atau simpul-simpul ya. Ya, ini ada kaitannya dengan santet Pak ya, yang biasa dilakukan oleh mereka ya. Kita bilang wa dan min dari syarri kejahatan an-naffathati wanita tukang sihir atau pesihir wanita ya. Nanti boleh silakan kita menggunakan kalimat yang sesuai. Fi dalam al-uqudi ikatan simpul. Sekali lagi wa dan min dari syarri kejahatan an-naffathati wanita tukang sihir fi al-uqudi ikatan. Tanya Ustaz,
Kalau anafasitnya misalnya diganti enggak misalnya ya. Wanita penyihir itu artinya sama enggak? Oh, bisa. Wanita tukang sihir dengan wanita penyihir itu artinya sama. silakan. Iya. Artinya sama. Iya, sama. Iya. Pesihir perempuan ya. Pesihir Wanita penyihir. silakan ya. Jadi dari dulu tuh vaksin itu Kalau gosikin dengan lain itu gimana kok makin? Oh, gosip dengan layul. Oh iya. Kalau layul itu dari bulu syams, dari terbenamnya matahari sampai fajar tiba itu namanya layul. Nah, kalau gosip ini ketika sudah masuk sudah mulai gelap, jadi makin gelap, nah itu gosip gitu ya. Ya, ini sudah gosip, berarti sudah mulai gelap. Ya. Tapi kalau kita di saat maghrib, oh al-layul datang, malam datang. Jadi antara layul dengan gosip berbeda. Ya. Nah, kita ulang dari ayat 3. Wa min dari syarri kejahatan ghasikin wa idza wa qoba wa min dari syarri kejahatan an-naffatsati wanita penyihir fi dalam al-uqadi. Kata-kata tersebut ya kita acak syarri ghasik wa qoba telah digelap al-uqadi. Ikatan. Ya, dibaca ayat 3 dan 4, silahkan soal berikutnya Bapak. Terus wa dan min dari sari kejahatan gosikin malam tidak bila waktu sesungguhnya ini sesungguhnya wa dan min dari sari kejahatan an-nafasati wanita-wanita tukang sihir fi dalam al-uqad ikatan. Ya, silakan. Wa dan min dari syarri kejahatan wasik malam tidak apabila waqobah telah gelap. Wa dan min dari syarri kejahatan an-nafasati wanita-wanita tukang sihir fi dalam al-uqadi simbol-simbol. Iya, silakan. Wa dan min dari sari kejahatan gosikin malam jika apabila waqoba telah gelap. Wa dan min dari sari kejahatan an-nafasati wanita-wanita tukang sihir di dalam al-uqadi simpul. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan min dari syarri kejahatan gosikin malam bisa apabila apabila telah gelap. Wa dan min dari syarri kejahatan an-nafasati wanita tukang sihir fi dalam al-uqadi ikatan. Ya, silakan. Ini dari syarri kejahatan gosikin malam tidak apabila waqoba telah jelas. Wa dan min dari syarri kejahatan an-nafasati wanita-wanita tukang sihir fi dalam al-uqad ikatan. Iya, silakan. Wa dan min dari sari kejahatan gosikin malam tidak apabila waqoba telah gelap. Wa dan min dari
suari kejahatan mal anaf wasati dari wanita yang sidir di dalam al-ukhud ikatan atau simbol. Ya, silakan. Dan min dari sari kejahatan al-isim malam bisa apabila waqaba telah gelap min dan waqwa dan min dari sari kejahatan al-fasir wanita fasir di dalam ikatan tersebut. Iya, silakan. Ada lagi? Belum ya? Sudah. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Ya, jadi ini bukan malamnya yang jahat, tapi manusianya ya. Jadi kecenderungan manusia ketika gelap itu mereka akan melakukan kejahatan di sana. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir wanita yang meniup di buhul-buhul atau di ikatan-ikatan ya. Jadi mereka ketika mau mengirimkan santetnya ya, pakai bahasa santetnya, nah itu mereka membuat ikatan-ikatan itu. Ikatan-ikatan itu ada 11 ya. Nah, jadi ini seperti kronologi dua surah ini turun, Al-Falaq dan An-Nas ya. Jadi mereka biasanya akan melakukan itu menggunakan itu. Ya, nah, saya pernah itu bertanya dengan sebagian orang yang berbuat begitu ya. Kenapa mesti 11? Kenapa kok tidak 12? Kalau 12 mungkin lebih manjur kali. Katanya tidak. Kalau 12 malah tidak bisa. Ya, kalau kurang dari 11 juga tidak bisa. Jadi ternyata 11. Nah, 11 ini ya, kemudian bisa dihancurkan oleh dua surah ini. Jadi sehingga dua surah ini akan bisa menghancurkan ikatan-ikatan itu. Ya, jadi ketika mereka meniupkan sihir-sihir itu, ya memang mereka membuat sebuah ikatan, dan dipastikan bahwasanya semua yang ada dalam ikatan itu adalah diambil dari benda pemiliknya. Jadi, nah, seperti Rasulullah, nah itu diambil dari gigi sisir Rasul yang tanggal. Jadi, nah di sama lubang Aqsa, nah, dipotong-potong jadi 11, dimasukkan ke dalam buhul-buhul itu, ikatan-ikatan itu ya, kemudian dibuat kalung di leher di situ ya, dan dia memulai aksinya gitu ya. Nah, makanya ketika surah ini turun, nah, kemudian pecah satu ketika dibaca ayat pertama ya, pecah dua, pecah tiga, pecah empat, pecah lima. Nah setelah pecah lima itu ternyata surahnya sudah habis gitu ya. Ya surah sudah dinyatakan habis, sehingga para sahabat menanti ternyata surah berikutnya turun, yaitu An-Nas yang isinya 6 ayat. Jadi semuanya lepas semua di situ. Nah di situ kemudian Rasul mengajarkan ya, ketika kita akan tidur, kita disuruh berlindung pada Allah dari gangguan-gangguan itu dengan membaca dua surah ini ya. Makanya Rasulullah itu pas ketika Rasul sakit menjelang wafat beliau, itu kan tangan beliau tidak bisa menjamah kaki gitu ya. Karena Rasul biasa mengusapkan ke seluruh tubuh. Setelah dibaca dua surah itu, diusapkan ke seluruh tubuh. Kemudian pinjam tangan Aisyah ya. Nah, jadi Rasul yang membaca, Aisyah disuruh mengusapkan bagian kaki. Ya, jadi karena itu termasuk ikhtiar gitu ya. Jadi ikhtiar, jadi seorang ketika akan tidur maka mereka tidak hanya membaca doa tidur, ya, tapi mereka juga dianjurkan membaca dua surah Muawwidzatain ini ya. Ya. Nah, karena biasanya mereka ya, an-naffatsat itu mereka beraksinya di malam hari. Ya, nah kenapa di malam hari, kenapa tidak di siang hari mereka beraksi? Jadi dampaknya itu rumus mereka ya, yang sudah selalu mereka gunakan, mereka pasti akan ambil di malam hari. Ya, jadi di saat orang sedang tidur, karena ketika mereka tidur adalah dalam posisi yang lemah gitu ya. Ya, makanya oleh Rasulullah seorang muslim yang beriman ketika akan tidur tidak hanya membaca doa tidur, tapi juga membaca dua surah ini dan dibaca di tangannya diusapkan ke seluruh bagian tubuh. Nah kalau Rasul biasanya begini, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, nah, itu dibaca kemudian diusapkan sekali. Yang kedua kalinya begitu juga, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diusapkan lagi dan sampai 3 kali gitu ya. Ya, dan itu disebut dengan ruqyah syar'iyyah ya.
jadi ruqyah yang syar'i yang tidak terjadi pelanggaran di sana, dan kita dipersilakan untuk bisa mencontohnya. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan kepada para sahabat, maka mereka tidak tergantung pada Rasulullah, mereka melakukan sendiri-sendiri. Jadi sehingga rumah Rasul tidak jadi klinik gitu ya. Ya, jadi kebiasaan sebagian orang itu ketika mereka ingin mendapatkan syifa, pengobatan, kesembuhan itu, nah, mereka cenderung datang pada orang yang mengajarinya gitu ya. Nah, jadi tidak perlu yang demikian, karena memang Rasul mengajarkan bagi yang sudah bisa, maka mereka disuruh untuk melakukan sendiri. Ya, jadi sehingga mereka menjadi orang-orang yang mandiri dan tidak tergantung dengan yang lain gitu ya. Jadi para sahabat mereka tidak tergantung dengan Rasulullah. Padahal kalau kita kembali pada doa mustajab, itu doa Rasul tidak ada menandingi gitu ya. Mengapa mereka kok tidak minta selalu pada Rasulullah? Karena tadi mereka diajarkan untuk mandiri, sehingga rumah Rasul tidak jadi klinik-klinik dadakan gitu ya. Jadi nanti Rasul tidak jadi dakwah kalau banyak yang hadir minta doa gitu ya. Jadi mereka dipersilakan doa sendiri-sendiri. Ya, berikutnya kita masuk di ayat terakhir. Wa dan min dari syarri kejahatan hasidin, ya, orang yang dengki atau pendengki ya. Silakan kita mau pakai kata pendengki atau orang yang dengki. Ida apabila hasada, dia mendengki. Nah, jadi dia mendengki. Jadi ini bentuknya fi'il madhi. Hasada, dia mendengki. Ya. Nah, kita ulang. Wa dan min syarri hasidin idza hasada, dia mendengki. Sekali lagi, wa min syarri hasidin idza hasada. Ya, kita cek syarri, ya, hasada, hasidin, ya, pendengki. Min idza, ya, apabila. Ya, sekarang ke Ibu, ya, silakan. Wa dan min dari syarri kejahatan hasidin, orang yang dengki, idza apabila hasada, orang yang dengki. Ya, dia mendengki. Ya, silakan. Wa dan min dari ya, silakan. Wa dan min dari syarri kejahatan hasidin, orang yang dengki, idza apabila hasada, dia mendengki. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, selanjutnya. Ya, silakan.
hasad, dan dari kejahatan orang yang mendengki jikalau dia mendengki. Ya, jadi ini juga termasuk hal yang mesti diusahakan, ya, karena dalam kehidupan ini ada orang-orang yang bisa menjadi hasad, ya, pendengki dan akan mencelakai. Jadi kalau Allah contohkan di Al-Quran dalam surah Yusuf ayat yang ke-11, dan kronologi terjadinya itu saudara-saudara Yusuf membenci atau mendengki Nabi Yusuf, ya. Makanya ketika Nabi Yusuf bermimpi bertemu dengan 11 bintang, matahari dan bulan, tidak boleh bercerita pada saudara-saudaranya karena mereka pendengki, gitu ya. Nah itu tidak hanya permohonan pada Allah saja, tapi ada usaha untuk hal-hal yang bisa memancing pendengki, jangan sampai orang menunjukkan atau menampakkannya. Ya, nah sekalipun Nabi Yakub sang ayah sudah berusaha untuk menutup mimpi itu agar tidak diceritakan pada saudara-saudaranya, tapi kedengkian mereka tetap saja ada, gitu ya. Ya, nah itu ya Allah telah mentakdirkan begitu. Yang jelas mereka sudah melakukan usaha maksimal, doa sudah ada, usaha juga sudah ada, tapi tetap mereka mendengki sang adik, gitu ya. Ya, jadi nampaknya kakak-kakaknya ini belum dewasa, gitu ya. Ya, jadi sifatnya sudah dewasa, tapi ternyata perilakunya belum dewasa. Jadi kalau anak kalau kembali pada Rasulullah berarti tidak perlu, ya, karena ternyata Rasul tidak kesampaian tanggal 9. Artinya yang dikerjakan Rasul itu adalah yang terbaik, ya. Jadi kalau kita berandai-andai seandainya 9 itu terbaik bagi Rasul, pasti Rasul sudah mencapainya. Karena amalan itu tidak ada di antara umat ini yang melakukan amalan melebihi Rasulullah, ya. Jadi Rasul itu yang sudah yang terbaik, ya. Jadi kalau ternyata Rasul tidak kesampaian, berarti itu sudah sah bagi kita, gitu ya, bahwasanya kita puasa di tanggal 10 ini sekalipun orang Yahudi juga melakukannya, tapi tidak menyerupai mereka. Kita lebih berhak dengan Nabi Musa dibandingkan mereka, ya. Apalagi Nabi Musa di akhir bertemu dengan kaumnya itu sudah berdoa pada Allah, fafur bainana wa bainal qaumil fasiqin, Allah pisahkan antara kami dan orang-orang fasik itu, ya, karena ternyata mereka semua berkhianat. Jadi kata Nabi Musa, saya tidak punya siapa-siapa ya Allah, illa akhi, kecuali saudaraku Harun saja, yang lainnya berkhianat. Ya, makanya minta dipisahkan antara dirinya dan orang-orang fasik. Ya, jadi makanya kata Rasul, sinkron, kita lebih berhak dengan Nabi Musa dibandingkan mereka, karena kita tidak pernah membandingkan Rasul yang satu dengan Rasul yang lainnya. Sementara mereka membedakan, misalkan orang Yahudi tidak mengakui Rasulullah, orang Nasrani tidak mengakui Rasulullah. Kalau Yahudi tidak mengakui Nabi Isa, tidak mengakui Rasulullah juga, ya. Nah, dan kita mengakui semuanya, ya. Ya, dan itu seperti pesan Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan salah seorang di antara mereka, semua adalah utusan Allah. Ya, silakan dari Sungsang tadi Ustaz, apakah dari hukumnya terhadap sholat yang, karena kan ada juga yang relatif, misalnya surat An-Naba 40 ayat, dan setelah itu An-Naziat itu kan 46 ayat, tapi relatif panjangnya dan lain-lain. Apakah kalau kita memaksakan gitu sholat kita rusak atau seperti apa hukumnya? Ya. Nah, ini kalau kita melihat jumlah ayatnya, ya, itu tampak yang An-Naziat lebih banyak dibandingkan ya An-Naba, ya. Tapi aslinya panjang An-Naba kalau dari kalimatnya. Ya, ya, nanti kita bisa mengukur, ya, karena memang Al-Quran ketika ditulis dengan Rasul Utsmani kan sudah diukur, ya. Jadi ukuran kita adalah halaman, ya. Kalau ternyata satu halaman lebih sekian, nanti kita bisa bandingkan. Jadi kita membandingkannya tadi dengan halaman, kita tidak membandingkan dengan ayat, karena ada ayat yang pendek-pendek, gitu ya. Jadi sehingga hitungan ayat misalkan yang ini 11, yang ini 10 misalkan, belum tentu lebih panjang yang 11, bisa jadi lebih panjang 10, gitu ya. Ya, nanti kita bisa lihat dari kalimat-kalimat yang ada di situ, dan untuk mengukurnya insya Allah kita mendapat kemudahan karena Al-Quran ditulis berdasarkan halaman, gitu ya. Ya, tapi tetap yang An-Naba lebih panjang. Dia
Ustaz, ada yang saya tanyakan. Saya pernah jadi makmum dari salah satu imam, setelah baca surat Al-Fatihah itu dia baca surat 2. Gimana Ustaz hukumnya? Dua surat. Misalnya kalau di Binas dengan kalau yang witir kan witir 3. Oh, dibolehkan. Dibolehkan. Ya, Wajib itu sholat wajib. Oh, di sholat wajib boleh. Di sholat Ya, wajib. jadi kita membaca beberapa surat boleh ya. Ya, yang penting begini, ketika kita menjadi imam tetap mesti standarnya. Karena kalau tidak standar nanti menyiksa makmum. Ya, kita ambil contoh Wa'd bin Jabal. Yang Wa'd bin Jabal ketika menjadi imam sholat isya. Sholat isya ini kan suratnya sekian gitu ya, yang panjang itu sholat subuh. Nah ternyata Wa'd bin Jabal ini baca surat yang panjang-panjang. Ketika itu ada yang mufaraqah, ada yang berpisah gitu ya. Nah setelah selesai sholat dilaporkan kepada Rasulullah. Nah Rasul mengingatkan Wa'd bin Jabal, apakah engkau akan menjadikan orang-orang itu mufaraqah dari jamaah gitu ya. Nah, dan itu boleh jadi karena imamnya tadi tidak melihat situasi jamaah. Jamaah itu ada yang tua, ada yang muda, macam-macam. Jadi mesti standar saja. Jadi kalau maghrib pendek, isya sedang, subuh panjang. Gitu ya. Ya, nah sehingga tadi bacaan-bacaan surah itu boleh ketika misalkan kurang dari satu surah, apalagi Al-Baqarah kan dibaca semua, kasihan makmumnya gitu. Nah, atau misalkan kita baca surah pendek 2 atau 3, silakan. Nah, itu Rasul ajarkan juga. Kalau dalam salat witir ini memang ada 2 riwayatnya. Di rakaat ketiga itu Rasul baca Al-Ikhlas saja. Di riwayat yang kedua, Rasul ketika witir di rakaat ketiga itu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu ada riwayat yang berbeda menjelaskan itu. Dan dua-duanya sahih gitu ya. Nah, tinggal kita pilih. Ya, dan itu bisa kita terapkan pada sholat fardu kalau kita ingin untuk melakukannya ya. Misalkan ketika kita membaca surah Al-Alaq kan di ujungnya ada ayat sajadannya. Ya, jadi ketika habis sujud tilawah, kita bangun. Nah itu para ulama tafsir membolehkan kalau menambah surah berikutnya atau langsung hukum juga dipersilakan. Jadi kembali pada kebijakan imam. Ya, satu lagi Ustaz. Pertanyaan ringan aja nih. Robbi dari Tuhan ya. Kemudian Allah, qul huwallahu ahad. Allah, apa sih bedanya secara semantik ini ya, secara filosofi itu Tuhan dengan Allah dalam hukum Islam? Iya. Nah, kalau Rabbun itu diartikan Tuhan, itu bisa dijamakkan jadi arbab, Tuhan gitu ya. Ya. Tapi kalau Allah itu tidak bisa dijamakkan. Jadi ya itu simbol tauhidnya. Kalau kita menyebut Allah itu lebih mantap dibandingkan ketika kita menyebut Rabb gitu ya. Tapi kita boleh menyebut Rabb. Yang penting yang dimaksud oleh kita adalah Allah gitu ya. Jadi seorang boleh menyebut Tuhan. Yang penting dia tertuju pada Allah, bukan tertuju pada yang lain. Ya, jadi artinya kenapa kemudian Allah ini lebih memantapkan, karena secara di bahasa tidak bisa diutak-atik lagi, diutak-atik sudah tidak bisa, ya, tidak bisa dijamakkan, tidak bisa, makanya dia disebut dengan lafzul jalalah, menjadi lafaz keperkasaan. Ya. Jadi silahkan kita boleh pilih tadi, tapi kalau kita langsung menyebut Allah itu akan memantapkannya, jadi tidak boleh tafsir. Kalau Tuhan bisa juga mungkin orang Kristen, orang yang lainnya bisa juga mengatakan Tuhan. Betul. Ya, kecuali kalau kita mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, itu beda lagi ya, untuk meyakinkan. Ya. Nah itu dipersilakan. Ya, enggak masalah. Ya kayak tadi Al-Baqarah misalkan kita baca ayat 1-5 kan berarti hanya sebagian kecil ya, boleh kita baca itu. Ya, ada juga yang misalkan begini, dia setelah baca ayat 1-5, rakaat kedua ternyata dia baca ayat kursi masih Al-Baqarah. Jadi dia loncat ayat, tapi tanpa maju ya. Dia maju untuk melompati ayat-ayat itu kan diperbolehkan. Ya, tidak silakan diperbolehkan. Ya. Jadi yang penting kita maju dan tidak mundur. Jadi jangan sampai ayat kursi dibaca rakaat pertama, ternyata rakaat kedua dia baca awal Al-Baqarah. Nah itu yang tidak diizinkan. Ya, karena Rasul selalu memberikan contoh. Jadi dari yang paling kecil hingga yang besar.
gimana? Istilah diperbolehkan itu diperbolehkan dalam arti membatalkan atau tidak. Saya tadi kan kalau diperbolehkan kan ada sunnah atau cuma mubah gitu hukumnya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita tadi balik surat apa itu ya subsan kalau nggak salah. Kalau suratmu nggak sah, begitu apa tidak? Apa ya enggak? Itu adalah Anda sah saja cuma tidak apa ya tidak abdol gitu. Ya. Nah yang seperti ini harus kita yakinkan ya. Jadi pertanyaan bagus, klarifikasi bagus ya, karena boleh jadi di masyarakat ketika mendapati pelajaran begitu lantas menyalahkan yang susah. Jadi maksudnya dianggap batal gitu ya. Jadi insya Allah tidak batal. Sholatnya tidak batal, yang susah tidak batal. Hanya saja oleh para ulama tafsir mereka tidak menghormati wahyu. Nah, jadi wahyu Allah yang sudah ditetapkan urutannya itu dihormati dengan cara begitu. Jadi adalah cara menghormatinya demikian yang bisa dilakukannya. Jadi sholatnya tidak batal, tapi tadi dianggap tidak menghormati wahyu Allah. Ya, jadi kalau bahasa hormat menghormati ini kan bahasa akhlak gitu ya. Ya, jadi Rasul akhlaknya dan jadi sehingga Rasul sangat menjaga itu. Ya, jadi kalau ada saudara kita yang mungkin membaca itu, maka insya Allah sholat kita yang jadi makmum sah gitu ya. Sholat kita masih sah. Dan ketika dalam sholat kita kan tidak mungkin protes gitu ya dalam sholat itu. Nah, dia tadi membaca yang pertama dia langsung baca An-Nas gitu. Yang kedua ternyata dia baca Al-Kautsar gitu ya. Ya, kita tidak mungkin bisa protes ya seperti itu, dan insya Allah tidak membatalkan sholat kita. Cuma tadi dianggap tidak sopan saja terhadap sopan. Kalau imam yang membaca dia membaca Al-Quran di depan, jadi sebelum imam itu harus boleh tak membaca Al-Quran, membaca musaf atau menghafal. Beberapa imam yang dia punya target hafalan, sehingga dia harus membaca musaf tiap rakaat. Kalau di surah Al-Muzammil itu ada faktor mata Al-Quran ya. Jadi membacanya mudah yang dia hafal dari Al-Quran. Jadi seorang imam itu yang terbaik adalah dia hafal. Dia hafal. Nah kalau di sholat fardu itu tetap dia akan membaca yang dia hafal. Kalau ada target tadi mengatakan itu bisa ketika sholat sunnah, misalkan sholat tarawih gitu ya. Jadi ternyata imamnya tidak hafal sehingga dia membaca tulisan itu dibolehkan. Nah para ulama membolehkan terkait itu. Jadi tidak dilarang ya. Nah kita kalau misalkan ingin sholat sendiri tahajud kemudian kita membaca punya target dibolehkan. Yang penting itu tidak dilakukan di saat sholat fardu. Ya itu di sholat sunnah. Baca HP itu tidak boleh. Dipersilahkan. Yang penting kita pastikan tidak ada gangguan di sana. Jangan sampai ada telepon berdering gitu ya. Ya. Jadi kita baca tulisan ini di mushaf ya dengan di HP. Silakan, yang penting dipastikan aman. Jangan sampai ada yang bunyi-bunyi kemudian apalagi ada telepon berdering gitu ya. Karena selama HP nyala kan telepon bisa masuk gitu ya, sekalipun internetnya mati gitu ya. Nah itu yang mesti diantisipasi. Ustaz. Ya. Yang panjang kalau tidak salah kan turunnya di Madinah ya. Iya. Itu diantara ciri-ciri Ramadaniyah adalah yang panjang. Iya. Dan kalau salah Al-Quran itu dibuka setelah waktu zamannya Rasul kan belum, Abu Bakar juga belum kan ya. Di masa Abu Bakar atas keputusan Umar bin Khattab. Ya, itu tulisannya belum ada titik, belum ada harokatnya. Nah, tulisan itu dilengkapi dengan titik dan harokat di masa Utsman bin Affan. Ya, jadi kalau kita kembali pada tadi urutan surah dari surah 1 sampai 114 itu turun semua di langit dunia di malam Lailatul Qadar itu. Jadi tidak dikaitkan dengan kronologi turunnya sebab nuzul pada Rasulullah, tidak dikaitkan dengan itu. Ya. Nah itu tadi yang disebut dengan penghormatan terhadap Al-Quran ketika diturunkan ke samud dunia, yang urutannya sudah seperti itu. Jadi tinggal ini nampak seperti pasang puzzle gitu ya. Jadi diturunkan tidak sesuai urutannya oleh malaikat Jibril, tapi Rasul sudah menyusunnya seperti
yang turun di malam Lailatul Qadar itu. Ya, silakan terakhir ya. Karena ditunggu sholat yang sudah kita lakukan sama, maka kita bisa memulai dari yang baru. Ya, misalkan kita sholat qobliyah subuh yang al-kafirun dan al-ikhlas. Ya. Nanti ketika kita membaca surah di saat sholat subuh, al-baqarah misalkan, silakan saja, tidak ada masalah. Karena berbeda, ini nanti sholat qobliyahnya berbeda dengan sholat al-subuh. Ya, gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, ini insya Allah dari saya. Ya, insya Allah berikutnya selanjutnya saya sampaikan pada MC. Kalau sama boleh nggak? Gue muda terus. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan waktu kita, masa pengajian kita sampai jam 10 dan ada 30 menit. Sekarang pas ya? Ya. Pas. Pas banget ya. Ada yang bertanya satu lagi? Cukup. Satu lagi Ustaz. Satu jam ya. Jadi kebetulan terkait dengan surat Muhammad ZT ini Ustaz, surat terkait dengan pelindung terkait dengan sihir menyihir. Sekarang ini lagi viral nih di pesulap merah. Itu pesulap merah ya. Rambut ini secara logika ada itu yang namanya buku-bukuan. Memang kalau kita lihat secara logis gitu ya, sekarang ini seperti mereka kemarin di Jombang atau di Jawa Timur dia patahkan itu semua dukun-dukun santet di sana bahwa itu sebetulnya trik sulap aja. Dia sakti kan, dia trik sulap, misalnya dia mengeluarkan paku dari tangan itu ternyata ada trik sulap sehingga keluar. Jadi kan berarti ada dua kalau kita nanti surat Muhammad ZT ini kan ada sebetulnya, tetapi banyak dimanfaatin sama orang-orang yang nggak benar menjadi buku-buku palsu lah gitu ya. Sebetulnya kan memang ada gitu. Gimana Ustaz pandangan Anda? Nah, nanti kalau kita mau baca tafsir Al-Baqarah ayat 100 di tafsir Al-Sabuni. Nah, tafsir Al-Sabuni ini termasuk tafsir ahkam ayat ahkam ya, terkait hukum. Nah, di situ nanti kita mendapati penjelasan sihir itu bermacam-macam. Di situ dijelaskan ada jenis ada 6 sihir yang disebutnya. Jadi sihir itu secara bahasa kata bohong, gitu ya. Ya, nah nanti ada beberapa kriteria. Yang pertama, ada sihir itu yang itu disebut dengan trik kalau dalam bahasa kita ya. Nah, itu yang sulap. Ya, jadi itu bisa disebut dengan sihir. Ada sihir jenis lainnya yaitu ketika dia ini memberikan makan atau minum pada seseorang. Nah, itu juga sihir. Kemudian ada torikotu fitnah, metode fitnah, mengadu domba orang. Ya, itu juga disebut dengan sihir. Nah, kemudian model santet yang model 11 buku itu juga termasuk sihir. Jadi sihir bermacam-macam di situ yang dijelaskan dalam sebelum. Nah, yang sering kali disalahgunakan adalah ini sihir yang paling ringan dari 6 itu. Yang paling ringan hukumnya itu adalah yang sulap. Nah, itu yang paling ringan ya. Artinya sulap itu belum dinyatakan haram tapi dinyatakan makruh. Kalau yang lainnya sudah dinyatakan haram. Nah, kalau sulap ini disalahgunakan, nah itu menipu orang mengobati dengan cara sulap. Padahal dia tidak sedang mengobati, dia hanya pakai trik sulap saja. Nah, berarti itu jatuhnya haram gitu ya. Ya. Jadi kalau sulap dipakai makruh gitu ya. Tapi kalau sudah dipakai nipu otomatis sudah haram. Ya, jadi trik sulap ini itu dijelaskan oleh Al-Sabuni itu seperti yang dipakai oleh tukang-tukang sihir di masa Nabi Musa. Itu mereka pakai trik sulap, tidak pakai sihir jenis sihir yang lainnya.
Jadi mereka, Tuhan sih di masa Nabi Musa itu mereka mencelupkan tali-tali mereka yang sudah mereka siapkan di air Aqsa. Kemudian tongkat-tongkatnya itu sudah diisi dengan air Aqsa. Nah, media yang digunakan panas di situ dilemparkan meliuk-liuk. Jadi orang yang melihat seakan-akan itu ular-ular kecil, padahal bukan. Itu hanya ada yang mengkerut-kerut begitu, gitu ya. Cuma mata mereka sudah tertipu karena saking kagetnya. Dan lebih mengagetkan lagi ketika tongkat Nabi Musa dilemparkan dan bisa menghabiskan semua itu. Ya, jadi itu tadi sulap itu salah satu dari jenis sihir. Ya, jadi kalau tadi ada sulap apa tadi, tusuk merah, Ya. berarti dia hanya ahli sulap saja. Ya. Jadi dia ahli sulap ya, karena tadi yang model Thoriqatul Fitnah cara itu dan cara-cara yang lainnya. Nah itu ada 5 cara berikutnya yang semua disebut dengan sihir. Jadi tadi sihir bukan hanya dengan satu jenis yang jelas ada sebut, tapi beberapa macam jenisnya. Jadi kalau saya menangkap dari yang disampaikan tadi, nampaknya dia itu ahli sulap saja. Jadi sehingga dia tahu trik sulap yang dipakai. Jadi memang ada di antara orang-orang yang mereka menggunakan cara itu, misalnya begini Bapak Ibu, dia itu membantu orang pakai telur. Katanya penyakitnya orang itu mau ditarik telur. Berarti dia bisa dengan telur saja. Dia dengan kecepatan tangannya nanti telurnya boleh dibawa dari rumah. Tapi ketika dipecah ada merah-merahnya, ada hitam-hitamnya. Nah itu kecepatan tangannya dia mencampur. Iya, jadi ini pakai sulap. Jadi pastinya ditipu ya. Nah, atau dia mentransfer penyakit pada kambing misalkan. Iya betul. Nanti kambingnya disembelih ternyata mati. Gitu ya. Ya padahal kambingnya ini sia-sia saja sudah dicek tadi dari kota hewan. Ya, tapi ternyata begitu. Gitu ya. Nah itu tadi trik sulap yang dipakai. Makanya kalau umat Islam mereka paham dengan itu, mereka tidak akan tertipu. Jadi biasanya orang-orang itu mengubahkannya kalau dia bisanya begitu terus. Ya. Kalau dia ahli paku, dia akan tes paku. Ya, jadi setiap orang yang datang itu pasti ditutup dadanya, nanti rontok ada beling-beling di situ. Semua sama. Gitu ya. Ya. Nah, yang seperti itu ada juga yang pakai main paku juga ada. Ya. Nah itu yang model-model begitu itu semua pasti tahu. Dan mereka bisa membaca, oh mereka ini bukan dukun-dukun yang dalam ranah santet ya. Ya memang mereka ini dukun-dukun palsu istilahnya gitu. Ya, jadi ya tukang sulap, ya tukang sulap. Jadi mereka sudah menipu masyarakat dengan cara-cara itu. Ya, jadi sudah dukun. Kul a'udzu bi rabbi al-falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri an-naffatsati fi al-uqadi wa min syarri hasidin idza hasada. Dia mendengki. Ya Bapak Ibu, ini surah yang ke-113 ya, Anas kemarin 114. Nah, itu tentunya menjadi catatan kita ketika kita melaksanakan sholat. Kita dianjurkan jangan membalik surahnya. Jadi kita akan maju ketika membaca dari surah yang terkecil hingga yang besar. Jadi sekalipun kita di sini menerjemah mulai dari Anas, tapi kalau kita sholat, misalkan kita sholat zuhur mengambil surah Al-Falaq dan Anas ya, maka rakaat pertama kalau memang kita memilih dua sholat ini, yang pertama Al-Falaq, baru yang kedua Anas. Ya, jadi jangan sampai kita di rakaat pertama ambil Anas, nanti yang kedua nggak dapat porsi, gitu ya. Ya karena dia sudah surat yang tertinggi. Nah, nanti surah-surah yang lainnya yang kita hafal juga akan begitu. Jadi ketika kita akan sholat, kita memastikan bahwasanya kita tidak terbalik dalam membaca urutan sholat. Dan ini termasuk penghormatan terhadap Allah ya. Jadi karena Allah sudah menetapkan urutan sholat itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi kalau kita membaca mungkin loncat bolehnya. Misalkan kita baca Al-Fatihah
Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua An-Nas boleh. Yang penting kita tidak mundur gitu ya. Jadi kalau pertama Al-Kafirun, kedua Zalzalah, nah itu yang tidak dianjurkan oleh Rasul. Jadi Rasul mencontohkan ketika membaca surah dalam sholat itu maju sekalipun lompat gitu ya. Jadi ya lompat nggak apa-apa, yang penting maju terus gitu ya. Jadi maju terus, pantang mundur rasa gitu ya. Ya, jadi kalau rakaat pertama Zalzalah, yang kedua kita boleh pilih Al-Adiyat silakan, Al-Ma'un silakan, Al-Kafirun silakan ya. Ya, tapi kalau pertama Al-Kafirun berarti yang kedua bukan Zalzalah. Tapi kita terus maju ya. Boleh An-Nasr tidak jalan, boleh kelas sampai mau pilih An-Nas dipersilakan. Jadi boleh loncat, tapi yang penting tadi tidak boleh mundur ya. Jadi maju ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat kita. Tidak boleh sungsang. Ya, jadi tidak boleh sungsang. Kalau loncatnya jauh boleh. Oh boleh. Dari Anas terus ke Al-Baqarah gitu. Oh kalau dari Al-Baqarah ke Anas boleh. Tapi kalau dari Anas ke Al-Baqarah nggak bisa. Kalau dari Anas ke Al-Baqarah berarti ini nyungsang. Iya. Misalnya kita baca ayat pertama sampai 5 di Al-Baqarah itu di ayat pertama ya. Yang kedua mau Anas silakan. Jadi boleh loncat tapi maju ya. Yang penting tadi tetap maju. Ustaz, kalau mengenai pendapat yang panjang pendek, yang panjang sebagai di sama pendek yang kedua ya ketemu kali. Betul. Nah begini, Rasulullah itu di rakaat pertama pasti lebih panjang dibandingkan rakaat kedua surahnya. Jadi kita silakan kita mempersiapkan ya. Misalkan begini, kita rakaat pertama jangan sampai pilih Al-Kautsar, karena Al-Kautsar kan surah paling pendek ini ya. Nanti kalau kita mau pilih yang lebih pendek susah. Surat itu terus. Ya, jadi kalau kita pilih Al-Kautsar misalkan, nanti kita pastikan di rakaat kedua. Rakaat pertamanya kita bisa Al-Ma'un ya. Nah, Al-Ma'un lebih panjang di Al-Kautsar dan dia nomornya lebih kecil dibandingkan Al-Kautsar. Jadi kita Al-Ma'un dulu, baru Al-Kautsar gitu ya. Atau kita Zalzalah dulu, baru Al-Kautsar. Jadi kita sudah bisa surah-surah yang sudah kita hafal itu juga kita pastikan kita sudah tahu panjang pendeknya yang mana gitu. Kita bisa membandingkan antara Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas itu ya. Oh iya, baik wajib maupun sunnah ya. Makanya Rasul ketika sholat sunnah qobliyah fajar atau qobliyah subuh itu yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Jadi Al-Kafirun lebih panjang dari Al-Ikhlas dan kemudian nomornya juga Al-Kafirun lebih kecil dibandingkan Al-Ikhlas. Nah, akan seperti itu. Jadi Rasul bisa lompat sholat tapi tidak lompat ke belakang gitu ya. Jadi lompat maju bukan lompat mundur. Kalau Al-Falaq ini kan cuma ayat. Ya. Itu satu kan. Ayat. Jadi panjangan anak. Anas 6. Oh iya, ya. Nah komposisi Al-Falaq dan An-Nas ini kalau kita ingin membaca dua-duanya, nah lantas bagaimana? Karena di An-Nasnya 11, sementara di Al-Falaqnya ini 5 ya. Nah ini kalau para ulama tafsir menjelaskan dia hampir sebanding. Ya, jadi kalau ternyata bedanya tidak terlalu, maka kita tetap akan mengutamakan surah yang kecil baru yang besar, gitu ya. Kalau memang tidak begitu berbeda. Tapi kalau perbedaannya agak jauh, misalkan tadi kita membandingkan antara Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, tentunya bedanya lumayan ya. Nah itu kita akan pastikan bahwasanya Al-Kafirun dan baru Al-Ikhlas ya. Nah, atau misalkan kita membandingkan antara Al-Kafirun dan Al-Ma'un gitu ya, nah, otomatis kita bukan Al-Ma'unnya sekaligus itu sudah sebanding gitu ya. Jadi banyak dilakukan atau urutan ini saya berapa ya, ya 81 berikutnya 82 ya. Nah kalau ternyata 82 nya lebih panjang dari 81 ternyata itu kalau seimbang masih kita bisa pilih ya. Nah Al-Falaq dan An-Nas ini hampir seimbang. Tapi kalau ternyata dia sudah perbedaannya jauh, nah kita nanti akan pilih yang berikutnya. Misalkan 80, ternyata 81 nya ini lebih panjang 80, kita bisa pilih yang 82 misalkan ya, atau yang 83. Kalau satu surat panjang itu kita misalnya 2 itu
bagi dua itu misalnya Nabi Amal. Ya, bagi dua itu porsinya tetap yang rakaat pertama yang terpanjang. Betul. Kedua baru sisanya. Betul. Iya. Jadi kita boleh jadi Bapak Ibu ya ketika membaca surah dalam sholat, di surah-surah yang sedang seperti Al-Qiyamah itu, kemudian kita ingin membaginya dengan rakaat berikutnya ya. Nah itu tadi porsi yang pertama tetap lebih panjang dibandingkan yang kedua. Ya, jadi kalau ada 2,5 halaman berarti 1,5-nya di awal, yang 1 halaman rakaat berikutnya. Ya, jadi sholat kita itu tertib semua gitu ya. Dan ketika Rasul mengingatkan terkait dengan kata khusyuk, ternyata khusyuk itu selalu dimulai dari tampilan. Jadi tampilan itu khusyuk dimulai dari tampilannya, termasuk dari bacaannya, rapi bacaannya itu tetap menjadi perhatian. Jadi karena kalau yang tampak saja tidak diperhatikan, bagaimana mungkin dengan yang tidak tampak gitu ya. Jadi kalau orang ketika sholat mereka kemudian ngawur gitu ya, jadi surah-surahnya asal-asalan gitu ya. Dia bolak-balik lari lompat ke belakang misalnya. Nah, karena yang penting kan khusyuk. Nah, untuk yang nampak saja dia tidak bisa rapi. Bagaimana dengan yang tidak nampak? Jadi, ya, jadi Rasul selalu mengingatkan yang tampak dirapikan, bagi yang tidak nampak. Dan itu logisnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang tampak itu tidak rapi, berarti yang tidak tampak sudah ketahuan gitu ya. Ya. Jadi orang lihat rumah orang, misalnya lihat terasnya, kalau terasnya berantakan berarti ada gambaran di dalamnya mungkin juga berantakan. Ya silakan Pak. Jumat kemarin Pak, di masjid saya itu gembur. Jadi rakaat kedua imam itu lupa baca Al-Fatihah, langsung surat. Subhanallah, masih diterusin aja tuh. Ya ayyuhalladzina subhanallah, begitu Ustaz. Saya baru nemuin tuh imam lupa baca Al-Fatihah, langsung surat. Imam yang kemarin. Iya, cuma kemarin. Ya, itu lupa itu bisa terjadi pada siapa saja ya. Jadi ternyata nggak baca Al-Fatihah langsung sholat itu bisa terjadi pada siapapun. Ya, nah kalau kita baca tasbih subhanallah ternyata tidak ada perubahan gitu ya. Ya, maka kita akan baca alhamdulillah. Ada yang nyeletuk itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru dia satu terus. Ya, jadi karena ada yang gambar demikian ya. Jadi bahkan bukan hanya itu, misalnya begini. Saya baru nemuin ini. Ya, misalkan begini. Nah, dia sudah diingatkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ternyata tetap tidak ingat. Gitu. Dia tetap menjaga ingat, dia bingung. Maka di situ kayak para imam madhab membolehkan kalau ada salah seorang jamaah yang berkorban. Apa pengorbanannya? Dia bicara. Imam belum baca Al-Fatihah. Dia batal, tapi menyelamatkan semua. Dia batal tapi menyelamatkan semua. Maka setelah itu dia bisa takbir untuk mengikuti lagi. Jadi dia pasti batal karena sudah ngomong ya, sudah bicara. Dan itu dalam rangka menyelamatkan. Karena kan tidak mungkin jamaah dibuat kebingungan dan imam juga bingung. Dia diingatkan sudah Bismillahirrahmanirrahim. Tetap saja tidak ingat. Nah itu baru kemudian ada yang membatalkan dengan cara itu. Dan itu dianggap dia sebagai penyelamat. Dan kita tidak boleh ragu. Yang membatalkan yang dekat dengan imam. Siapapun yang bisa. Karena kita kan tidak bisa memastikan bahwasanya orang di belakang imam itu dia punya ilmu terhadap itu gitu ya. Ya mungkin dia juga ragu ya. Nanti kalau saya bicara atau ngomong baca Fatihah nanti saya batal. Ya, nah dia mungkin ragu bisa jadi. Ya, jadi kita tidak bisa memastikan siapa di antara jamaah itu yang yakin dan mantap dengan ilmu yang sudah dimiliki. Ya, makanya silahkan kalau ada yang siap untuk jadi pahlawan di situ gitu ya. Ya, jadi untuk tadi berjuang untuk menyelamatkan yang lain. Nah setelah itu dia takbir lagi Allahu Akbar dan mengikuti. Berarti dia kalau dia sudah satu rakaat berarti dia masuk dong. Oh ya, dia masuk tapi dia kalau masih mendapatkan rukunya imam masih dia akan mendapatkan satu rakaat. Ya, oh betul bisa terjadi. Bu
boleh terjadi itu di rakaat kedua ya. Dan ternyata makmum yang berjuang ini tadi, yang menyelamatkan yang lainnya, dia berarti sudah ketinggalan satu rakaat ya, karena itu di rakaat kedua. Nah, berarti dia nanti akan nambah satu rakaat berikutnya. Jadi kalau dia berdirinya di tengah-tengah saat dia akan kembali ke tengah-tengah atau ke Oh, enggak apa-apa, tetap di tempatnya itu. Iya aja Bu. Iya. Tadi Ustadz saya cerita begini ini, kalau saya berlindung, saya khawatirnya saya nanti juga akan begitu gitu. Supaya tidak begitu bagaimana Ustadz? Saya bukannya pengen ngomongin dia, tapi itu kejadian betul. Oh iya. Saya Ya, ini pelajaran ya. Jadi kalau kita tidak menyampaikan, kita tidak bisa mendapat pelajarannya. Ya. Yang penting tadi kan kita tidak menyebut siapa. Ya, gitu ya. Ya, jadi tidak ada masalah. Insya Allah juga akan jadi pelajaran buat semuanya. Ya, jadi kawan-kawan yang lainnya yang belum pernah mengalami, jadi dapat pelajarannya. Oh nanti kalau seperti itu saya bisa begini. Nah untung tadi yang mengingatkan dengan Bismillah, imamnya ingat ya. Boleh jadi ada imam yang tetap tidak ingat. Iya. Ya, jadi sehingga terpaksa ada jamaah yang bicara. Imam belum begini. kalau tidak ada yang berkorban itu tidak lagi Oh, rusak sholatnya. Jadi misalnya begini, itu rakaat kedua, bagian rakaat kedua, dan ternyata tidak ada yang tadi tidak mampu mengingatkan. Sudah Bismillah, sudah baca Al-Fatihah, mengingatkannya, tapi tetap tidak ingatnya. Dan tidak ada yang berani mengatakan imam belum baca Fatihah, nggak ada berani. Sampai sholat selesai. Nah dipastikan sholatnya diulang. Semuanya iya diulang, semuanya diulang. Iya. Semuanya mengulang tak terkecuali karena ada syarat wajib yang belum dilaksanakan, yaitu Al-Fatihah. Jadi kalau orang masbuk belum baca Al-Fatihah itu rukhsah ya, pengecualian. Tapi kalau dia dalam sholatnya memang belum baca Al-Fatihah, apakah karena atau tidak, maka tetap dianggap belum sah rakaatnya itu. Jadi mesti diulang. Tadi membaca Al-Fatihah itu termasuk batal nggak? Yang mana? Yang mengingatkan dengan yang mengingatkan Al-Fatihah, yang tidak batal. Tidak batal. Yang mengingatkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin tidak batal. Yang batal ketika dia yang ngomong tadi ya. Imam belum baca Al-Fatihah itu yang batal. sebetulnya itu kan kalau komunikasi dengan mengucapkan subhanallah itu baru. sebelum membaca. Tapi kalau ngomongnya apa? Ya. Batal. Salah satu makmumnya baca Ya, nggak membantu ya. bukan apa? Maksudnya itu kan sebetulnya sama komunikasi antara ini makmum dengan imam, cuma dengan Al-Fatihah. Ya. Padahal yang di dalam pelajarannya kan harusnya subhanallah. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan ada itu. Ya. Itu memang bicara. Ya. Bicara bukan kaitan bacaan yang tidak dibaca imam. Ini sebenarnya kan komunikasi. Kenapa ini nggak batal? Kalau tidak nanti punya batal. Oh iya, ini sebetulnya bukan karena bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Kalau orang Arab mengingatkan dengan bahasa Arabnya, misalkan kalau imam belum nyakro Al-Fatihah misalkan ya, batal juga. Ya, bukan karena bahasa Arab, tapi karena dia tadi bacaannya. Nah, makanya kemudian kalau kita misalkan belajar usul fikih kan ada begini ya. Nah, jadi ada contoh begini dalam usul fikih itu. Ayatnya begini, ya Yahya budil kita tabi kuat gitu ya. Ya, nah itu ada ayat begitu ya. Ya Yahya budil kita tabi kuat. Wa Yahya ambil kitab itu dengan kekuatan gitu ya. Nah jadi itu kalau para ulama fikih bisa menjelaskan ada tamu namanya Yahya mau ambil buku misalkan, pas dia mau ambil buku gitu ya. Nah ternyata dia ketok-ketok dia salam. Nah yang bersangkutan ini tuan rumahnya sedang sholat. Nah kalau dia pas membaca ayat itu ya budil kita bagi kuat boleh mengeraskan suaranya, itu dia tidak batal karena dia sedang baca surah. Dan ternyata dia mengambil bukunya sendiri, sudah kan merasa sudah diizinkan gitu ya. Nah yang seperti itu tidak membatalkan karena dia sedang baca ayat. Ya kalau ternyata dia memahami suruh ngambil buku nggak ada masalah. Jadi yang penting dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat ghoribat, kata-kata asing gitu ya. Ya, jadi kalau tadi Al-Fatihah insya Allah aman. Tapi kalau tadi pada waktu sholat tadi ngomongnya agak dikerajin, coba ambilin bukumu itu misalnya gitu ya. Pada acara tadi kan berarti tujuannya bukan sedang membaca tapi menyuruh dia suruh ambil buku kan tujuannya. Ya.
Betul. Itu betul. masa nggak batal kalau gitu? Oh, kalau yang dibaca itu ayat Al-Quran, dia tidak batal. Ya. Ya. Kalau dia membaca Al-Quran, itu karena itu kan ayatnya, jadi dia makanya dicontohkan dalam usul fikih seperti itu. Ya betul kita lebih kuat. Seperti itu. Jadi para ulama tafsir dan para fikih mereka menyatakan tidak batal salah seseorang karena dia sedang baca ayat gitu ya. Pas maksudnya sama dengan yang bersangkutan. Ya. Ya itu sama dengan Imam Bukhari gitu ya. Nah, Imam Bukhari itu sebetulnya ketika membaca surah Qaf gitu ya, itu tidak ada niat untuk ingin sembuh matanya yang buta itu ya. Imam Bukhari ini kan buta sejak usia 4 tahun gitu ya. Nah di usia 8 tahun itu, ketika gurunya mengajarkan surah Qaf itu satu surah itu dibaca sekali langsung hafal. Nah ketika dia pulang itu kan menyampaikan pada ibunya bahwasanya dia diistilahkan oleh gurunya belajar hadis ya. Nah rencana ibunya itu dia mau belajar hadis mulai usia 9 tahun. Nah ternyata sudah diizinkan oleh gurunya. Jadi nampaknya anak ini cerdas gitu ya. Ya nah ternyata dia jadi pecah tangisnya ketika ibunya mengatakan begini, engkau punya keterbatasan. Nanti di usia 9 saja kau belajar hadis. Nah kata keterbatasan itu menjadikan dia itu menangisnya. Tapi tangis saja itu tidak seperti tangisan anak pada umumnya. Dia ambil air wudhu dan dia sholat. Dan di rakaat pertama dia baca surah itu. Ya. Nah kemudian di saat membaca ayat yang di situ kata hadid ini kembali pada matanya. Jadi pandanganmu hari ini akan tajam. Jadi sebetulnya dia membaca itu tidak ada kaitannya dengan matanya ya. Tapi pas membaca itu langsung tercetai saja. Dia merasa bahwasanya ayat itu menjadi beban bagi dirinya. Ternyata dia bisa melihat. Nanti tidak bisa melihat, dia lari pada ibunya. Ibunya tidak percaya, tapi dia menceritakan, oh ibu pakai pakaian ini dan ini. Nah ibunya pun percaya. Jadi ternyata Imam Bukhari itu bisa sembuh dari kebutaan dengan membaca ayat itu ya. Yaitu ayat 22 di surah Qaf gitu ya. Ya. Nah ini kalau bicara terkait imunnya itu sebetulnya imun apa yang keluar yang bisa menyembuhkan matanya gitu ya, yang dia keluar dikarenakan kalimat-kalimat yang dia baca ya. Ya nah itu kalau para ahli bisa melakukan penelitian terhadap itu ya. Jadi imun apa yang mampu dikeluarkan Imam Bukhari di saat dia membaca ayat itu kok bisa menyembuhkan matanya gitu ya. Nah itu contoh ya. Jadi Imam Bukhari tidak niat untuk dari awal tidak niat untuk itu ya. Tapi ketika membaca tiba-tiba mendapati situasi yang begitu. Nah itu sah-sah saja ya. Seperti ketika kita sholat tadi, kita tidak niat untuk menyuruh si fulan mengambil bukunya. Tapi di saat pas kita membaca ayat itu, ternyata si fulan mengambil buku karena merasa mendengar apa yang kita ucapkan ya. Nah itu kalau yang bersangkutan berarti bahasa Arab Pak ya. Kalau dia nggak ngerti ya sama saja. Ustaz, ya. Kalau sekarang kan kita sedang puasa Asyura. Nah ini mungkin apakah ada hadis-hadis yang menjelaskan perihal puasa Asyura ini? Terus yang kedua juga pada saat bersamaan juga ada Idul Yatama ya, nah ini mungkin apakah ada korelasinya antara dua ini? Ini tidak ada korelasi ya. Idul Yatama hari anak yatim itu ya dengan Asyura ya. Jadi Asyura kita puasa di tanggal 10 sekarang ini karena Nabi Musa dimenangkan oleh Allah atas Fir'aun ya, dan kaum muslimin dianjurkan berpuasa di hari itu untuk mengenang Nabi Musa ya. Nah para sahabat ketika itu bertanya pada Rasulullah, orang-orang Yahudi ternyata juga berpuasa seperti kita. Kata Rasul, tidak apa-apa, nahnu ahaqqu minhum, kita lebih berhak dibandingkan mereka, kita lebih berhak pada Nabi Musa dibandingkan mereka. Ya, nah kemudian di antara sahabat ada yang usul bagaimanakah agar kita mengubah agar terjadi perbedaan dengan orang Yahudi. Oh jika kalian ingin boleh saja. Tahun depan jika aku masih ada umur tanggal 9 aku akan puasa. Tapi ternyata Rasul tidak sanggup di tahun depan tanggal 9 itu. Artinya ketika kita puasa di tanggal 10 ini saja, insya Allah tidak ada masalah, tidak menyerupai orang Yahudi ya. Karena kata
Ma'uni atau kita ambil pada surah Al-Fajr, itu kita memperhatikan mereka itu sepanjang tahun gitu ya, bukan hanya di hari tertentu gitu ya. Jadi sehingga tidak ada istilah itu ya, karena ada anak yatim tidak ada istilah itu. Jadi istilah itu dimunculkan oleh Syiah. Ya, Syiah. Nah, karena di tanggal 10 ini Bapak Ibu, itu peristiwa Karbala terjadi. Jadi cucu Rasulullah dibantai di Karbala, ya, cucu Rasul Husain, ya, dan meninggalkan anak di sini ya. Nah, anak yatim itu kemudian dijadikan oleh orang Syiah sebagai idul yatim, gitu ya. Ya, nah masalahnya begini, kalau Imam Syafi'i begini, jikalau yang namanya Syiah itu ada pendukung Ali, maka aku adalah Syiah. Tapi jikalau yang dianggap Syiah itu adalah Syiah Sabadiyah, maka aku bukan termasuk mereka. Ya, jadi Syiah Sabadiyah ini adalah dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah. Ya. Jadi memang mereka itu seakan-akan mendukung Ali, padahal mereka sudah disingkirkan Abdullah bin Sabah. Jadi dia adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, dan mereka kemudian membuat ajaran dan aturan yang menyimpang dari itu dan kemudian membenci para sahabat. Ya, jadi kita kalau tadi menyambut di kapan saja silahkan gitu ya, tapi jangan pakai itu di antara hari raya anak yatim karena ada indikasi ajaran Syiah di sana. Jadi kalau di hari ini orang-orang Syiah wajib berpukul badan bahu ya, asal berdarah-darah gitu ya, dan mereka juga tadi pada anak yatim. Cukup ya pertanyaannya, karena waktu juga yang membatasi kita. Apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya lagi, siapkan pertanyaannya 2 minggu yang akan datang. Insyaallah kita akan ketemu lagi dengan Ustaz. Seminggu lagi, seminggu bos. 2 minggu lagi, minggu depan lagi. Minggu depan beliau ada. Senin depan. Oh, udah tua ya. Lupa. Senin depan beliau. Senin depannya lagi Pak Muyasir. Baik. Iya, bukan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya kurang jadwal Pak Ustadznya, nanti bisa Bapak dan Ibu mempersiapkan pertanyaan lagi atau kita bahas lagi tentang tafsir ya Pak Ustadz ya. Nah, untuk mengakhiri pengajian kita hari ini, marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.